Dalam dunia yang penuh kebisingan dan ketidakpastian ini seringkali kita lupa. Lupa bahwa kekuatan sejati tidak ditemukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Hari ini aku ingin mengajakmu berhenti sejenak menyusuri sunyi dan menemukan kembali kekuatan yang tak pernah benar-benar hilang dari dirimu. Di dalam hidup ini masalah bukanlah pengecualian. Masalah adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Bagi seorang stoik, masalah bukan untuk dikeluhkan. Masalah adalah alat panggung tempat karakter kita dibentuk dan diuji. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Kemarahan yang mengintai di sudut pikiran, kekecewaan yang menusuk di dada, rencana yang hancur tanpa aba-aba. Namun, dalam pandangan stoik, setiap tantangan membawa satu pertanyaan. Bagaimana aku bisa menggunakan ini untuk menjadi lebih baik? Bayangkan seorang pelaut, dia tidak mengutuk badai. Dia belajar mengarahkan kapalnya melewati ombak yang menggila. Tanpa badai, dia tidak akan pernah menjadi pelaut sejati. Begitu juga kita, masalah adalah badai kecil yang membentuk keteguhan jiwa kita. Latihan stoik sehari-hari adalah ini. Ketika masalah muncul, berhenti sejenak. Tarik napas alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Latihan ini tidak membuat hidup lebih mudah. Latihan ini membuat kita lebih kuat. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, hapus pendapatmu tentang sesuatu, dan kau telah menghapus penderitaannya. Artinya, bukan masalahnya yang melukai kita, tapi bagaimana kita memandang masalah itu, sebuah kegagalan. Bukan akhir, tapi kesempatan untuk memperbaiki jalan, sebuah kehilangan, bukan kutukan, tapi panggilan untuk menemukan makna lebih dalam. Hari ini, saat masalah mengetuk pintumu, sambutlah dia. Buka pintu, undang dia duduk, tanyakan padanya, apa yang kau bawa untukku hari ini? Latihlah pikiranmu untuk melihat peluang di tengah kekacauan. Latihlah hatimu untuk tetap tenang saat dunia berguncang. Latihlah jiwamu untuk tumbuh, bahkan di tanah yang keras. Ingat, masalah tidak datang untuk menghancurkanmu. Mereka datang untuk membangunmu. Ini adalah jalan stoik, ini adalah latihan seumur hidup, dan itu dimulai hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah seringkali datang tanpa undangan. Saat alarm berbunyi pagi-pagi dan tubuhmu terasa berat, saat jalanan macet dan emosi mulai mendidih. Saat rekan kerjamu bersikap tidak adil, saat orang yang kau cintai mengecewakanmu. Inilah medan latihan sejati, bukan di saat hidup berjalan mulus, tapi justru di tengah gangguan kecil yang tak terduga. Ketika anakmu rewel di pagi hari, ketika klien membatalkan janji, ketika teman lupa menepati kata-katanya, atau bahkan ketika rencana yang sudah lama kau susun hancur, begitu saja saat itulah latihan stoik diuji, bukan dengan marah, bukan dengan mengeluh, tapi dengan bertanya bagaimana aku bisa merespons ini dengan kebijaksanaan. Setiap kejengkelan kecil adalah undangan untuk melatih kesabaran. Setiap kekecewaan adalah kesempatan untuk melatih keteguhan hati. Setiap perubahan mendadak adalah pelatihan untuk menerima realitas. Misalnya, ketika kamu terjebak macet dan mulai merasa frustrasi, itu saatnya untuk mengingat, aku tidak bisa mengendalikan lalu lintas, tapi aku bisa mengendalikan pikiranku. Ketika seseorang memperlakukanmu dengan tidak hormat, ingatlah martabatku tidak bergantung pada tindakan orang lain. Martabatku bergantung pada pilihanku untuk tetap tenang. Ketika kegagalan datang, jangan buru-buru menghukum dirimu. Katakanlah ini adalah guru yang keras, tapi pelajaran ini akan membuatku lebih bijaksana. Stoicisme bukan teori kosong, ini adalah praktek harian. Satu momen, satu pilihan, satu tarikan, napas pada satu waktu. Karena sesungguhnya, kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan dunia luar, tetapi menaklukkan dunia dalam diri kita sendiri. Jadi hari ini, ketika hal kecil menguji kesabaranmu, ketika dunia tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, ingatlah, disitulah kesempatanmu, disitulah medan latihannya, dan disitulah kamu akan menempa jiwamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih bebas. Inilah cara kita mengubah masalah menjadi peluang. Inilah jalan stoik. Dan perjalanan ini baru saja dimulai, karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari masalah. Hidup adalah tentang siapa kita di tengah masalah itu. Kita mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi hari ini, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Pilihan itu, sekecil apapun, adalah kekuatan kita. Dan setiap pilihan bijaksana, sekecil apapun,
membangun karakter kita sedikit demi sedikit. Hari ini mungkin kamu akan bertemu orang yang kasar. Hari ini mungkin rencanamu berantakan. Hari ini mungkin dunia mengecewakanmu. Tapi hari ini juga adalah kesempatan untuk berkata pada dirimu sendiri, aku memilih untuk tetap tenang. Aku memilih untuk bertindak dengan kehormatan. Aku memilih untuk menggunakan ini sebagai latihan. Dan jangan lupa belas kasih juga bagian dari latihan ini. Belas kasih kepada orang lain dan belas kasih kepada diri sendiri. Karena bahkan saat kita tergelincir, saat kita gagal mempertahankan ketenangan itu pun bukan alasan untuk menyerah. Itu adalah bagian dari proses. Setiap hari kita jatuh dan setiap hari kita belajar bangkit dengan lebih bijak. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menjadi sempurna. Yang penting tetap melangkah. Langkah kecil tapi terus ke depan. Satu masalah, satu peluang. Satu hari, satu kemenangan kecil. Di jalan stoik ini kita bukan hanya membentuk reaksi kita terhadap dunia luar. Kita membentuk dunia di dalam diri kita. Dunia yang kuat, dunia yang damai, dunia yang tak tergoyahkan oleh badai apapun. Jadi hari ini saat dunia menarikmu ke dalam kekacauan, diamlah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Dan katakan pada dirimu, ini bukan masalah. Ini adalah panggilan untuk bertumbuh. Karena disitulah kekuatan sejati berada. Bukan pada mengubah dunia, tapi pada mengubah dirimu sendiri. Dan di sanalah kamu menemukan kebebasan sejati. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang bagaimana kita menghindari badai, tetapi tentang bagaimana kita belajar berdiri di tengah badai dengan kepala tegak dan hati yang tetap damai. Di dunia yang penuh perubahan ini, kita tidak bisa berharap semuanya akan selalu berjalan sesuai keinginan. Tapi kita bisa selalu berharap bahwa diri kita akan menjadi lebih kuat, lebih lapang, dan lebih bijaksana. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, setiap kali kamu memilih untuk memaafkan ketika kecewa, setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang saat dunia menjerit di sekelilingmu, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kemenangan sesaat. Kamu sedang membangun jiwamu. Dan percayalah, jiwa yang terlatih dalam kesabaran, keberanian, dan pengendalian diri adalah jiwa yang tidak akan mudah dikalahkan oleh apapun. Itulah inti dari latihan stoik sehari-hari. Bukan sekadar menjadi kuat di luar, tapi kuat di dalam. Kuat dengan cara yang hening, kokoh, dan tanpa perlu pembuktian. Mungkin hari ini kamu merasa lelah. Mungkin kamu merasa perjuanganmu tidak ada hasilnya. Tapi ketahuilah, setiap pilihan kecil yang kamu buat hari ini, setiap latihan kecil untuk bersikap lebih bijaksana hari ini, sedikit demi sedikit sedang membentuk masa depanmu. Tidak ada latihan yang sia-sia, tidak ada kebaikan yang hilang. Kamu tidak perlu mengalahkan dunia. Kamu hanya perlu mengalahkan keraguan dalam dirimu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna hari ini. Kamu hanya perlu lebih baik dari dirimu kemarin, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Teruslah berjalan di jalan yang sunyi namun mulia ini. Teruslah melatih keteguhan hatimu, meski kadang dunia tidak memahami. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat, jiwa yang damai, akan selalu menemukan jalannya pulang, jalannya menuju kebebasan sejati, jalannya menuju ketenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ingatlah, masalah bukan musuhmu, masalah adalah sahabat tersembunyimu, yang mengajarkanmu menjadi jiwa yang tak tergoyahkan, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Maka hari ini jangan buru-buru mengusir rasa tidak nyaman yang datang. Jangan tergesa-gesa ingin memperbaiki semua yang kacau. Sebaliknya, duduklah bersama rasa itu. Rasakan ia sepenuhnya. Amati tanpa menghakimi. Karena di balik ketidaknyamanan itu, ada pesan yang ingin disampaikan kehidupan kepadamu. Sebuah pelajaran tentang kesabaran, tentang kerendahan hati, tentang kekuatan batin yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Dalam filsafat stoik, ada satu prinsip sederhana, amor fati, cintailah takdirmu. Bukan sekadar menerimanya, tetapi mencintainya, bahkan saat takdirmu terasa berat. Bahkan saat hidup memberimu apa yang tidak kau minta. Karena setiap peristiwa baik atau buruk adalah bagian dari perjalanan jiwamu menuju keutuhan. Amor fati berarti berkata, aku tidak hanya akan menanggung ini, aku akan memeluknya. Aku akan menggunakannya. Aku akan membiarkannya membentukku menjadi pribadi yang lebih mulia. Mungkin kamu kehilangan sesuatu hari ini. Mungkin ada pintu yang tertutup untukmu. Mungkin ada impian yang harus kamu relakan, tapi lihat lebih dalam. Terkadang, kehilangan bukanlah akhir.
Terkadang kehilangan adalah jalan rahasia menuju pertumbuhan yang tak pernah kamu bayangkan. Jadi saat hari ini menantangmu, jangan bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tanyakan bagaimana aku bisa menjadi lebih baik karena ini. Itulah kekuatan sejati, bukan dalam mengendalikan dunia, tetapi dalam mengendalikan dirimu sendiri, dalam memilih untuk tetap berbuat baik, meskipun dunia kadang tidak adil, dalam memilih untuk tetap berharap, meskipun langit di atasmu mendung, dalam memilih untuk mencintai hidup ini dengan segala lukanya. Karena akhirnya, kita bukan didefinisikan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh bagaimana kita meresponsnya. Dan di sanalah, di dalam setiap respons kecil yang sadar dan bijaksana itu, kita menemukan kebebasan sejati. Teruslah berjalan meski pelan, meski berat, meski kadang dalam diam dan air mata, karena setiap langkahmu hari ini adalah pijakan menuju dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bebas. Perjalanan ini panjang, tapi kamu tidak sendiri, dan setiap langkah kecilmu adalah kemenangan yang sejati. Dan pada akhirnya kita semua adalah pejalan di jalan sunyi ini, membawa beban yang tak selalu terlihat, memikul harapan yang kadang terasa rapuh, namun tetap melangkah, tetap setia pada perjalanan ini. Ingatlah, tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada air mata yang tak bermakna. Segala rasa sakit, segala perjuanganmu hari ini sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kau lihat sekarang. Jangan takut jika dunia tidak memahami jalanmu. Jangan takut jika terkadang kamu harus berjalan sendirian. Karena di saat dunia berisik, jiwa yang tenanglah yang menemukan jalan pulang. Dan pulang itu bukan ke tempat yang jauh. Pulang itu adalah kembali ke dalam dirimu sendiri. Kembali ke kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Kembali ke kekuatan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Jadi hari ini berdamailah dengan dirimu, peluk semua ketidaksempurnaanmu. Rayakan keberanian kecilmu untuk tetap bertahan, dan percayalah kamu jauh lebih kuat daripada apa yang dunia katakan, jauh lebih mulia daripada apa yang pikiranmu sering bisikkan. Karena keberanian bukan berarti tidak pernah takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski dengan kaki yang gemetar, tetap berharap meski dengan hati yang luka. Teruslah berjalan dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Teruslah bertumbuh dengan cinta kepada perjalanan ini. Seberat apapun jalannya, karena hidup bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang menjadi manusia sepenuhnya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Dan itu sudah cukup. Kamu sudah cukup. Selamat berjalan jiwa yang kuat. Selamat pulang ke dalam dirimu sendiri.